Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel El Movie Ranger. Halo para pecinta movie, kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Megan. Nah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sepasang suami istri dan anak gadis kecilnya yang bernama Katie. Mereka hendak pergi ke sebuah pegunungan untuk bermain ski yang sudah dijanjikan oleh sang ibu. Namun di tengah perjalanan, sang ibu memarahi Katie karena kecanduan memainkan game yang ada di tabletnya. Pada saat itu juga, hujan salju turun sehingga membuat truk dari kabutnya salju melaju ke arah mobil mereka dan terjadilah kecelakaan. Adegan berganti di sebuah perusahaan boneka yang sangat terkenal, dikelola oleh CEO David, dan di sana Gemma dan dua rekan kerjanya yang sedang menguji coba boneka baru yang akan mereka terjunkan. Namun setelah itu, CEO David dan Kurt, asistennya, datang memarah-marahi karena boneka yang mereka buat belum saja beres. Untuk menenangkan atasannya itu, Gemma mencoba menunjukkan keahlian boneka yang dibuatnya itu. Namun karena belum banyak persiapan dari boneka tersebut mengakibatkannya error sehingga membuat sebuah ledakan. Dan hal itu membuat bosnya semakin marah. Selanjutnya kita diperlihatkan pada Gemma yang selaku adik dari ibunya Katie melihat kondisi keponakannya tersebut dan mengambil hak asuhnya karena akibat kecelakaan tersebut. Orang tua Katie tewas. Katie akhirnya pindah dan tinggal di rumah bibinya tersebut. Mereka disambut hangat oleh seekor anjing milik tetangga sebelah yang bernama Celia. Namun tampaknya Katie masih trauma akan kejadian waktu itu dan membuatnya merasa sedih. Gemma yang melihat hal itu memanggilkan seorang dokter psikiater untuk membuat penyembuhan trust issue Katie. Namun hal tersebut agak aneh karena Katie cuma merasa sedikit kesepian dan tak mempunyai seorang teman. Saat sedang makan, Gemma menjelaskan kepada Katie bahwa ia akhir-akhir ini banyak kerjaan dan meminta Katie memaklumi hal tersebut. Pada malam harinya, terlihat Gemma yang sedang bekerja di ruang kerjanya. Ia nampak begitu pusing. Katie datang dengan gambarannya. Katie memperlihatkan kepada Gemma hasil gambarannya itu. Gemma kemudian ikut memperkenalkan karya-karya yang telah ia buat dan kemudian menuju sebuah robot yang bernama Bruce. Gemma memperlihatkan cara kerja robot ciptaannya itu dan membuat Katie sangat senang dan girang. Setelah melihat hal itu, Gemma kemudian mempunyai ide yaitu mengoperasi ulang kembali boneka robot yang gagal beberapa hari yang lalu dengan dua rekan kerjanya. Setelah itu akhirnya terciptalah Megan yang kini akan diuji coba pertama kali oleh Katie. Uji coba tersebut disaksikan oleh David dan yang lainnya. Boneka Megan akhirnya sempurna dibentuk dengan kemampuannya yang hebat dan itu membuat David sangat senang dan akan segera memasarkan boneka Megan tersebut. Katie sebagai pemilik pertama Megan dan dibawa pulang. Megan secara otomatis langsung mengenali sesuatu apa yang pertama kali ia lihat. Pada saat itulah hidup Katie berubah 180 derajat. Sejak kehadiran Megan, akhirnya ia mendapatkan kehidupan yang semestinya berkat Megan, ia juga tidak lagi merasa kesepian. Keesokan harinya, Megan yang kini sedang memperhatikan Katie bermain panahan, dan pada saat anak panah mainan mengenai jendela tepat Megan berdiri, ia pun secara cepat mentelaah bentukan anak panah tersebut dan secara otomatis menuju tempat anak panah mainan yang berada di bolongan pagar dekat rumah sang tetangga sebelah. Megan spontan masuk dan ketika akan mengambil anak panah tersebut langsung disambar oleh gigitan anjing tetangga. Katie yang melihat hal itu langsung berteriak dan membantu Megan. Namun sebaliknya gigitan tersebut menuju tangannya Katie. Sejak kejadian itu, Katie terkena virus sehingga membuatnya sakit. Gemma melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, namun polisi hanya menyarankan untuk memperbaiki pagaran saja.
Meghan yang melihat dan mendengar hal itu merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga malam harinya ia bertindak untuk menangkap anjing milik tetangga tersebut dengan menyamar sebagai tuannya. Promosi boneka Meghan pun diadakan oleh Theo David, dan pada saat Meghan mengajak Katie bermain bersama, tiba-tiba Katie menangis. Meghan pun menghampiri Katie dan menanyakan alasan ia menangis. Ketika menjawab bahwa ia sangat merindukan kedua orang tuanya, Meghan pun menyuruh Katie menceritakan momen yang paling ia rindukan bersama ibunya, dan Meghan pun dapat merekam hal tersebut ke dalam hatinya. Hal tersebut mampu membuat para miliarder terharu, sedih, dan semakin tertarik dengan boneka Meghan. Dan setelah selesai pemasaran, terlihat Kurt yang sedang mencuri data Meghan dan menyalinnya. Hal tersebut hampir saja diketahui oleh David. Gemma meminta maaf kepada Katie karena telah memperkerjakan dirinya untuk sebuah pemasaran. Namun ia tidak dihiraukan oleh Katie yang sedang bermain bersama Meghan. Hal itu membuat Gemma merasa kesal dan sedikit menimbulkan sebuah perdebatan. Malam harinya, Gemma berbicara kepada Katie untuk masalah pendidikannya. Dan Gemma menyarankan Katie bahwa ia harus bersekolah seperti anak pada umumnya. Namun Katie menolak dan pergi. Ketika hendak pergi, Gemma menahannya dan membuat Katie marah. Hal tersebut tidak disukai oleh Meghan yang melihat kejadian itu dan menyuruh Gemma untuk melepaskan Katie. Gemma heran karena tak seharusnya boneka mencampuri urusan sang pemiliknya. Dan Gemma mencoba mematikan Meghan namun tidak berhasil. Kemudian memakai remote untuk mematikannya, baru berhasil. Keesokannya, Gemma mengantar Katie untuk mengikuti pembelajaran di luar sekolah. Namun Katie ingin Meghan tetap ikut bersamanya. Namun Gemma melarang hal itu karena ia khawatir Katie tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang lainnya. Namun hal itu diizinkan oleh gurunya dengan syarat menempatkan Meghan ke tempat para boneka lainnya. Ketika kumpul dengan anak-anak lainnya, terlihat Gemma yang sedang berbincang dengan Holly, yang merupakan ibu dari siswa yang bernama Brandon. Ketika Katie mencari kastanya, ia dihampiri oleh Brandon dengan membawa sebuah kastanya dan memberikannya kepada Katie. Namun niat Brandon salah dan di sanalah sudah muncul Meghan dan melihat kejadian tersebut. Brandon menghampiri Meghan dan mengajaknya berbicara, namun Meghan tidak merespon apapun yang membuat Brandon marah dan membawa Meghan pergi dari Katie. Katie mengejar Brandon, namun sayangnya ia kehilangan jejak. Brandon yang masih berusaha membuat Meghan berbicara kepadanya kesal hingga ia memukuli boneka tersebut dan menganggap itu palsu. Namun seketika Meghan mencegat tangan Brandon yang akan memukul Meghan. Alangkah terkejutnya Brandon, Meghan kemudian memberikan Brandon pelajaran dengan menarik telinganya hingga terputus. Brandon merasa ketakutan dan segera berlari untuk melindungi dirinya, yang membuatnya terjatuh ke jalan raya yang sedang dilewati oleh mobil sehingga membuatnya tewas dan meninggal dunia. Celia yang merupakan tetangga sebelah melaporkan anjingnya yang hilang dan menghubungi keluarga Gemma. Namun Gemma tidak tahu apapun. Celia yang kesal tiba-tiba muncul di jendela membuat Katie kaget dan marah-marah atas anjingnya yang hilang. Pada malam harinya, Katie yang sedang berbaring di kasurnya menanyakan kepada Meghan tentang peristiwa yang terjadi kepada Brandon. Namun Meghan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Kemudian ia menyanyikan lagu kepada Katie dan membuatnya tertidur. Celia yang tidak menyerah mencari keberadaan anjingnya pun masih mencari di kegelapan malam, hingga ia menemukan sebuah gudang kecil dan masuk berharap anjingnya tersebut ada di dalam. Namun sayangnya ia kaget karena menemukan Meghan yang berada di situ. Meghan pun kemudian menyiramkan selang air yang sangat keras kepada Celia yang membuat ia terjatuh. Kemudian Meghan pun menembakkan paku ke tangan Celia. Meghan pun dengan sadis membunuh Celia. Ketika polisi sedang mengevakuasi tempat kejadian meninggalnya Celia, ada beberapa hal yang ditanyakan polisi kepada Gemma. Dan mengenai kejadian Brandon, Gemma tentu saja kesal karena mengait-ngaitkan hal tersebut dengan kasus Celia. Gemma melihat Meghan yang sudah berdiri di depan rumah menatap tajam ke arahnya. Hal tersebut membuat Gemma overthinking. Malam harinya, ia mengecek apakah Katie sudah tertidur. Begitupun dengan Meghan. Gemma lalu memeriksa data dari boneka Meghan, namun sayangnya data tersebut error dan tidak bisa dibuka. Di sela-sela itu terdengar suara Elsie yang menanyakan keadaannya.
Namun Gemma sadar robot buatannya Elsie tidak dibuat untuk merasakan sebuah perasaan atau kondisi. Dan ketika ia menutup kembali laptopnya, rupanya Megan sudah berdiri di depannya, yang membuat Gemma terkejut dan langsung mengalihkan perhatian Megan dengan pulpen, kemudian mematikan dayanya. Gemma pun langsung mengisolasi Megan dan esoknya dibawa ke perusahaan untuk diprogram ulang. Dokter psikiater pun turun tangan untuk melakukan tindakan kepada Katie yang nampaknya tidak bisa hidup tanpa Megan. Namun itu sia-sia dan membuat Katie semakin marah dan mengamuk sejadi-jadinya. Di samping itu juga promosi tentang boneka Megan berhasil sukses berkembang di mana-mana. Dan itu membuat Gemma semakin khawatir karena ia mendengar Katie yang sudah berteriak histeris. Karena berhasil menampar dokter hingga ia nekat mengambil sebuah pisau. Gemma pun berhasil memenangkan Katie kemudian akan membawanya pulang. Di dalam mobil, Tess tiba-tiba menelpon dan menanyakan keberadaannya dan Katie. Namun ternyata ketika Tess mengecek data Megan, ia menemukan nomor telepon dan di sanalah ia menyadari bahwa ponselnya menyala karena sebuah panggilan keluar. Dan panggilan keluar tersebut dilakukan oleh Megan. Dan Tess pun menyuruh segera memutuskan kabel-kabel penghubung Megan agar tidak melakukan sesuatu lagi. Namun sayangnya ketika semua kabel dilepas, Megan justru hampir mencelakai teman Tess dan membuat onar. David yang kini menelpon Gemma dan marah-marah akan suatu hal. Namun ketika ia selesai menelpon, langkah David dihentikan oleh keberadaan Megan yang kini bertingkah aneh dan mengambil sebuah parang, kemudian mengejar David. Ketika ia ingin menyelamatkan dirinya dengan lift yang baru saja terbuka yang terdapat Kurt, namun sayangnya David terlambat dan berhasil ditusuk dari belakang oleh Megan. Kini tinggal Kurt yang akan dibunuh oleh Megan. Namun sebelum itu Kurt menanyakan alasan mengapa ia melakukan hal itu. Tentu saja Megan menjawab, ini adalah perbuatan dirinya yang ingin membalaskan dendam semua orang yang ada di sini dengan mencuri semua data-data milik perusahaan dan kemudian Kurt pun terbunuh. Ketika hendak memasarkan Megan, semua orang terkejut histeris dan membuat mereka gempar ketakutan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Megan untuk kabur dan mengendarai mobil yang berada di depan perusahaan dan menuju ke rumah Gemma. Gemma yang tengah berhasil menenangkan hati Katie dan merasakan ada sesuatu yang aneh, kemudian ia mengecek seluruh rumah namun nihil. Ia pun kembali ke dalam dan betapa terkejutnya Gemma yang melihat Megan kini tengah duduk memainkan piano. Gemma bertanya apa yang dia lakukan di sini dan Megan menjawab dengan nada yang terpendam bahwa ia sangat terobsesi akan cinta sejati dirinya dan Katie. Namun Gemma menolak karena Megan telah membunuh banyak orang. Itu pun membuat Megan kesal dan ingin membunuh Gemma. Keributan terjadi karena perdebatan antara Gemma dan Megan yang membuat Katie terbangun dan mengecek apa yang sedang terjadi. Megan mengancam Gemma untuk membuat Katie agar tidak masuk dan menyuruhnya segera ke kamar untuk tidur. Pada saat Megan menyerang Gemma, Gemma pun berhasil membuat Megan berhenti terdiam karena tersiram air dari gelas yang telah ia kenakan untuk menyerang Megan. Ia mengejar Gemma dan merusak gagang pintu milik Katie agar ia tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Gemma mengambil sebuah chainsaw kemudian menyerang Megan. Namun hal itu hanya membuat kerusakan kecil yang tidak berpengaruh apa-apa, malah membuat Megan semakin marah dan menyerang balik Gemma. Katie yang keluar dari jendela langsung menghampiri tempat Gemma dan Megan berada, dan Katie pun memperkenalkan robot keluarga yang lupa ia kenalkan kepada Megan. Ialah robot Bruce dan langsung menyerang Megan dan memutuskan badan boneka Megan. Namun hal itu belum selesai karena meskipun tubuhnya terpisah, Megan masih hidup karena semua mesin penghubung Megan berada di kepalanya. Megan pun kesal dan menghampiri Katie dengan geram bahkan. Katie yang mencoba melindungi dirinya dengan mengontrol robot Bruce mengakibatkan robot Bruce terjatuh karena menginjak bagian tubuh Megan dan menindih Gemma. Katie merasa ketakutan dan untung saja Gemma berhasil bangkit dan langsung memukul Megan. Ia kemudian membongkar kepala Megan agar ia bisa dinonaktifkan kembali. Tapi sebelum itu tangan Megan berhasil meraih Gemma dan mencekiknya. Katie yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan langsung menancapkan sebuah obeng dan membuat Megan sepenuhnya rusak dan tidak berfungsi lagi.
Gemma dan Katie akhirnya terselamatkan. Ia kemudian keluar rumah yang kini telah datang polisi dengan Tess dan rekan kerjanya yang lain. Tess bersyukur karena Gemma dan Katie terselamatkan, dan film pun berakhir dengan Elsie yang tiba-tiba menyala. Oke guys, hanya itu saja dari Elle Movie. Semoga kalian suka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.